Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita akan melanjutkan kajian kita di siang hari ini setelah kita melaksanakan salah satu kebutuhan kita selaku kaum muslimin dan muslimat, melaksanakan sholat duhur secara berjamaah. Kita kembali melanjutkan di pertemuan kedua ini. Judul kajian kita adalah Tazkiyatun Nufus. Iya, pembersihan jiwa atau pensucian jiwa. Iya. Buku yang akan kita kaji ini disusun oleh salah satu karya ilmiah yang bernama Syekh Prof. Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Semoga Allah Ta'ala selalu menjaga beliau, dan beliau ini masih hidup di zaman kita ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu bisa membuka nanti di YouTube. Kita bisa buka di YouTube kalau ada kesempatan tak. Ketik saja namanya beliau, ketik saja namanya di YouTube akan muncul. Jamaah yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Allah Ta'ala berfirman, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ala, ketahuilah, bizikrillahi, dengan zikir kepada Allah, dengan mengingat Allah, tatmainnul qulub, hati akan menjadi tenang. Dan di antara kebutuhan primer kita manusia, hamba-hamba Allah, kita butuh kepada tatmainnul qulub. Kita butuh kepada ketenangan hati. Ya, sehingga berangkat dari ketenangan hati yang Allah anugerahkan kepada kita, itu akan lahir keamanan di dalam berpikir. Keamanan di dalam berpikir, tenang kita berpikir, tentram kita berpikir, jernih di dalam kita melangkah di dalam kehidupan ini. Dan di antara bentuk zikir kepada Allah adalah meluangkan waktu kita sejenak duduk di majelis ilmu seperti ini. Ini salah satu bentuk zikir, salah satu bentuk ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang mampu mendatangkan ketenangan hati. Jamaah yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelumnya kita sudah mengambil kiat yang pertama dalam mensucikan jiwa kita. Dan jiwa ini butuh untuk disucikan. Iya, bahkan butuh untuk dicerdaskan. Jiwa kita, hati kita butuh kepada kecerdasan. Bukan hanya pada otak kita, bukan hanya otak yang perlu dicerdaskan. Iya, begitu banyak otak-otak yang smart, clever, cerdas, pandai, pinter, tetapi kalau hatinya yang kotor, jiwa yang tak bersih,
maka itu akan menimbulkan kerusakan di muka bumi. Itu akan melahirkan kerusakan di muka bumi. Banyak orang cerdas, pintar, tapi kalau hatinya tidak diterapi, ya, tidak diisi dengan siraman-siraman rohani, maka dia akan membuat masalah, hanya berbuat kerusakan di muka bumi, jamaah sekalian. Yang pertama, kiat mensucikan hati atau jiwa kita itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah satu-satunya yang disembah, yang diibadahi, yang diagungkan, yang dimuliakan. Dan ini kita sudah ambil ilmunya di pertemuan yang pertama. Sekarang kita bergeser ke kiat yang kedua, yaitu berdoa. Berdoa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Rumusnya, kalau dia ibadah, maka tidak boleh ibadah tersebut dipalingkan, diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berdoa, jamaah, jangan pernah serahkan, palingkan doa-doa kita kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doa di dalam Islam ada dua. Doa di dalam agama kita itu ada dua macam. Yang pertama, doa mas'alah. Doa mas'alah. Ya, inilah doa yang kita pahami. Ya, kita berdoa, apakah angkat tangan atau tidak angkat tangan, doa seperti yang kita pahami. Yang kedua, ada namanya doa ibadah. Ada namanya doa ibadah. Seluruh aktivitas ibadah yang kita lakukan, selain mengangkat tangan, berdoa langsung kepada Allah, itu juga namanya doa. Namanya doa ibadah, bukan doa mas'alah. Ya, kalau doa mas'alah biasanya kita angkat tangan, itu namanya doa mas'alah. Tapi kalau doa ibadah, ya, termasuk di dalamnya sholat, puasa, sedekah, ya, itu termasuk doa di dalam agama kita. Karena pada hakikatnya orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada harapan-harapannya. Ada harapannya kepada Allah. Ya, ya Allah, berikanlah saya ini, rezekikanlah saya ini. Ada harapan tentu kepada Allah ketika kita beribadah. Paling sedikitnya, ya, kalau kita beribadah, kita minta kepada Allah supaya ibadah yang dilakukan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syai'un akrama 'ala Allah ta'ala minad du'a. Tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia bagi Allah Ta'ala minat doa, kecuali dari doa. Ya, ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya doa ini adalah ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim, ad-du'a'u silahul mu'min. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang-orang yang beriman. Doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Iya.
Kemudian doa ini ya, hakikat kita berdoa kepada Allah itu menunjukkan kepada diri kita bahwa kita ini adalah hamba yang lemah. Iya. Menunjukkan kepada kita kalau kita berdoa kepada Allah, menunjukkan kita ini hamba, makhluk yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh kepadanya. Iya, kita butuh kepadanya. Iya. Kemudian doa memiliki pengaruh yang sangat besar. Doa memiliki pengaruh yang sangat besar dalam terbukanya pintu-pintu kebaikan. Ya, terbukanya pintu-pintu kebaikan. Ya, bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam wasiatnya kepada Abul Qasim Al-Maghribi, ya, beliau rahimahullahu taala berkata, doa adalah kunci segala kebaikan. Ya, kunci segala kebaikan. Beliau nyatakan ini dalam kitabnya yang berjudul Majmu' al-Fatawa. Majmu'ul Fatawa. Ya, doa adalah kunci segala kebaikan. Dan biasanya kita ini sebagai manusia biasa luput dari doa. Ya, kita terkadang dilalaikan oleh dunia kita. Ya, kita disibukkan dengan dunia kita sehingga kita terkadang lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi doa ini tidak dibatasi waktunya, kapan kita mesti atau harus berdoa. Sepanjang waktu silakan kita berdoa. Ya, yang tentunya kita berdoa ya di tempat-tempat yang suci, di tempat-tempat yang bersih. Jangan berdoa di dalam WC. Jangan berdoa di dalam WC. Iya. Karena di antara adab berdoa, ya kita mencari tempat-tempat yang mulia. Ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah berjanji. Jadi Allah yang berjanji akan mengabulkan orang yang berdoa kepadanya. Ya. Di dalam surat Ghafir ayat 60. Surat Ghafir ayat 60, Allah taala berfirman, Uda'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku. Uda'uni, berdoalah kalian kepadaku. Astajib lakum. Saya akan kabulkan doa kalian. Iya. Ini muncul pertanyaan di sini. Iya. Ada orang sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi tak kunjung doanya, serasa dia belum dikabulkan doanya. Iya. Jadi ini Allah yang mengatakan, berdoalah kalian kepadaku. Ini perintah langsung dari Allah, instruksi langsung dari Allah, berdoa kalian kepadaku. Setelah itu Allah tegaskan, saya akan mengabulkan doa-doa kalian. Iya. Kasus di lapangan terkadang berdoa tetapi seakan-akan doa kita belum dijawab, belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita minta dalam doa kita. Ya, jadi ada yang namanya penghalang terkabulkannya doa. Ini yang mesti harus kita ilmui juga, apa saja penghalang-penghalang kenapa doa kita tidak dikabulkan atau belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab-sebab doa tidak dikabulkan. Ya, berkata Syekh Abdul Aziz bin Baz. Beliau dulunya ini salah satu mufti, salah satu ahli fatwa di Saudi Arabia. Beliau mengatakan ada berbagai faktor sebab yang menyebabkan doa tak kunjung dikabulkan. Iya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, doa seorang hamba itu tidak dikabulkan oleh Allah boleh jadi karena jeleknya amalan. Ya, jeleknya amalan. Ya, jadi perlu kita
evaluasi diri kita masing-masing. Kalau sekiranya kita pernah doa kepada Allah tapi ternyata seakan-akan belum dikabulkan, ya, jadi kita self correction, ya, kita mengintrospeksi diri kita. Mungkin ada amalan-amalan jelek yang kita lakukan, yang kita perbuat, tetapi belum kita taubati itu dosa-dosa kita. Itu yang mungkin menjadi penghalang kenapa doa kita belum dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu ada yang namanya taubat. Iya. Kalau ingin doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, adanya amalan jelek, maksiat, dosa-dosa yang diperbuat, ini diantara yang menghalangi doa kita terangkat ke langit. Iya. Boleh jadi juga sebabnya, kata beliau, karena makan makanan, minum minuman yang haram. Ketika makanan, minuman yang masuk ke perut kita itu haram, maka itu yang menjadi juga kenapa doa kita belum dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan bisa juga dengan sebab lain. Iya, mungkin dia berdoa di saat itu dalam keadaan hati yang lalai, dalam keadaan hati tidak menghadirkan, tidak fokus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, pikirannya kemana-mana, tidak fokus waktu dia minta kepada Allah, sehingga Allah juga cuek sama dia, tidak diperhatikan juga doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga tidak menjawab doa tersebut. Iya. Iya, kemudian kata beliau, boleh jadi juga dengan karena sebab-sebab yang lainnya. Iya, boleh jadi dengan karena sebab yang lainnya. Iya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain, iya, bersabda, "Ma min muslimin yada'u bida'watin laisa fiha ismun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu biha ihda thalathin, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu wa imma ayyaddakhiraha lahu fil akhirah wa imma an yasrifa anhu minas su'i mislaha." Qalu idzan nuksir. Qala Allahu aksar. Tidaklah seorang muslim memanjatkan doa kepada Allah selama tidak mengandung dosa dan memutuskan silaturahmi antar kerabat, melainkan Allah akan berikan padanya 3 hal. Yang pertama, Allah akan segera mengabulkan doanya. Allah akan segera mengabulkan doanya. Yang kedua, Allah akan menyimpan doanya. Jadi Allah tidak langsung kabulkan doanya pada saat dia meminta ketika itu, tetapi Allah simpan. Ya, Allah depositokan itu doanya baginya di akhirat kelak, ditabung doanya. Ya, yang ketiga, Allah akan menghindarkan darinya kejelekan yang semisal. Ya, maka para sahabat mengatakan kepada Nabi SAW, kalau begitu, ya, kalau begitu kami akan memperbanyak berdoa. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkap hal ini, maka para sahabat langsung termotivasi, bersemangat untuk memperbanyak doa. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas berkata, Allah nanti yang memperbanyak mengabulkan doa-doa kalian. Jadi jamaah yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, perbanyak doa. Perbanyak doa, karena tidak rugi kalau kita banyak berdoa. Iya, karena bentuk-bentuk pengabulan doa itu bukan hanya langsung dikabulkan apa yang kita minta kepada Allah. Boleh jadi doa kita itu disimpan, ditabung oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Nanti kita akan dikasih ketika kita di akhirat. Iya, atau boleh jadi
doa kita tidak dikabulkan, mungkin juga tidak ditabung di akhirat, di surga, tetapi Allah kabulkan doa-doa kita dalam bentuk yang lain, dalam model yang lain. Apa modelnya? Kita dihindarkan dari seluruh macam bahaya. Kita dihindarkan, dijauhkan dari seluruh macam bahaya. Itu diantara bentuk-bentuk pengabulan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bosan berdoa. Ya, jangan boring dalam berdoa, jangan jenuh, terus berdoa kepada Allah. Allah kabulkan atau tidak? Nah, ini Bapak Ibu sekalian, Allah kabulkan doa atau tidak, teruslah berdoa. Karena berdoa saja, kita berdoa saja kepada Allah itu sudah termasuk ibadah. Bagaimana lagi kalau Allah kabulkan doa tak? Subhanallah. Ini nikmat yang sangat besar. Jamaah yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Iya, kalau dalam buku itu halaman 15. Iya, bagus kita hafalkan Pak ya, doanya pendek ini. Bunyi doanya, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah ketakwaan pada jiwaku dan sucikanlah dia, karena hanya Engkaulah yang mampu untuk menyucikannya. Engkaulah yang menguasai dan memilikinya. Wah, ini penyerahan diri totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagus kita hafalkan doa ini Pak ya. Iya. Ya, di antara trik dalam menghafal, semua dari kita punya HP canggih ini, ada recordingnya semua, rekam suara tak sendiri. Ya, terus kita putar lewat rekaman di HP kita doa ini. Iya. Kalau perlu kita juga resapi artinya Pak. Kita resapi, kita hayati. Ketika kita menggunakan doa ini, ya, ketika kita menggunakan doa ini minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu hati kita harus dalam kondisi hadir. Iya. Jangan sampai hati kita absen, alpa ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tadi salah satu sebab kenapa doa kita belum dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, boleh jadi itu berasal dari diri kita sendiri. Tentunya kita berdoa kepada Allah, kita semua mau semoga ya agar doa-doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa yang kedua masih halaman 15. Iya. Ini diantara doa-doa yang sering Nabi sallallahu alaihi wasallam baca. Ya, Nabi ini Pak ya, Nabi saja berdoa kepada Allah. Kita ini bukan Nabi. Ya, walaupun kita semua keturunan Nabi. Kita semua keturunan Nabi ya. Nabi siapa? Nabi Adam alaihissalam. Iya. Nabi saja berdoa, bahkan sering menggunakan doa ini, apalagi kita umatnya. Kita lebih butuh lagi kepada doa ini. Doa ini lebih pendek dibanding yang pertama tadi, berbunyi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikkan hati. Jadi Allah yang membolak-balikkan hati-hati hambanya. Tsabbit qalbi, teguhkanlah hatiku, ala dinik, di atas agamamu. Iya. Kita minta kepada Allah agar dikokohkan, agar kita dikuatkan hati kita di atas agama Islam. Ya, kita butuh kekokohan, kekuatan berada di dalam agama Islam ini. Karena begitu banyak pengaruh-pengaruh Bapak Ibu sekalian ya. Ya. Ada saudara-saudara kita itu, ada yang murtad, ada yang keluar dari Islam. Kenapa? Ya, mungkin dia tidak berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar kita diteguhkan, kita diistiqomahkan, dikuatkan selalu di dalam Islam. Iya.
Nah, ini diantara doanya yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sering baca, dan kita butuh kepada doa ini. Kita butuh dikuatkan di atas Islam. Iya, kita butuh dikuatkan dalam Islam karena banyak hal-hal pengaruh-pengaruh di luar. Ya, bagaimana kita ini keluar dari keislaman. Iya, iya. Jadi dihafalkan doa ini Bapak Ibu sekalian, ini penting ini, apalagi kita masih dalam bulan suci Ramadan. Iya. Kalau perlu jangan hanya dibaca di bulan suci Ramadan, nanti setelah kita keluar dari bulan suci Ramadan tetap kita amalkan doa ini. Tetap kita amalkan doa ini. Iya, kita mencari tempat-tempat yang mustajab. Iya, cari tempat-tempat mustajab, waktu-waktu mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara waktu doa-doa kita ya dikabulkan oleh Allah itu di antara azan dan iqomah. Di antara azan dan iqomah itu salah satu waktu dikabulkannya doa-doa kita. Ya, kemudian di sepertiga malam, ya di sepertiga malam. Nah, itu semua. Ya, di dalam sujud kita ketika sholat. Iya, jadi boleh kita berdoa Bapak Ibu sekalian di dalam sujud kita ketika kita sholat, dan tidak dikhususkan hanya sujud terakhir. Boleh di setiap sujud, di sujud rakaat pertama kah, kedua, ketiga, keempat, boleh. Tidak ada waktu pengkhususan dari Nabi bahwa harus sujud terakhir baru doa, tidak. Boleh di semua sujud, boleh. Iya, boleh. Iya. Jadi doa ini bagus untuk kita hafalkan dan kita berusaha mengamalkan. Iya. Iya. Jadi ini kiat yang kedua di dalam membersihkan, mensucikan hati-hati kita. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta agar hati-hati kita dibersihkan, disucikan dari najis-najis maksiat, dari najis-najis dosa-dosa. Ya, kita lihat kiat yang ketiga. Kiat yang ketiga halaman 18. Iya. Kiat yang ketiga dari mensucikan hati, menjadikan Al-Qur'an sumber tazkiyatun nufus. Menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber pensucian jiwa, pensucian hati. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 164, laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sungguh Allah telah memberi karunia, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri. Ya, maksudnya dari kalangan manusia, bukan dari kalangan jin. Ya, bukan dari kalangan malaikat, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Ya. Alkitab di sini adalah Al-Qur'an dan Al-Hikmah adalah As-Sunnah. Ya, itu tafsirnya. Ya, jadi pengutusan Rasul ke muka bumi, Allah utus seorang Rasul ke muka bumi, itu hakikatnya adalah karunia, kenikmatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya manusia, kapan dia tidak mendapatkan pendidikan, pengajaran, ya, maka dia akan menjadi manusia-manusia yang jahil, manusia-manusia yang jahil, ya, tidak mengetahui mana yang baik, mana yang jelek. Ya, jadi butuh diutus ya seorang rasul ke muka bumi, ya, mendakwahi kita, mengajari kita Alkitab dan Al-Hikmah, Al-Quran was Sunnah. Ya, As-Sunnah ini nama lain dari
al-hadis. Ya, jamaah yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Al-Qur'an ini itu memiliki peran penting, peran yang sangat urgen di dalam mensucikan hati-hati kita. Ya, apalagi di bulan suci Ramadan ini, dan Ramadan itu adalah Syahrul Quran. Bulannya memang Al-Qur'an. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk untuk seluruh manusia. Jadi Al-Qur'an ini diturunkan sekaligus ke langit dunia. Al-Qur'an diturunkan sekaligus ke langit dunia itu di bulan Ramadan. Inilah yang menjadikan bulan Ramadan berbobot, sangat berbobot di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan 11 bulan yang lainnya. Karena Al-Qur'an diturunkan di dalam bulan Ramadan tersebut. Ini memberikan ilmu besar juga kepada kita kalau kita ingin menjadi hamba-hamba Allah yang berbobot. Ya, kita ingin berbobot ya dibandingkan hamba-hamba ya Allah yang lain, maka akrabkan diri Anda dengan Al-Qur'an. Akrabkan, dekatkan diri Anda dengan Al-Qur'an. Iya. Seperti itulah kalau kita ingin menjadi hamba-hamba Allah yang berbobot. Bahkan seluruh keterbaikan itu bisa didapatkan dengan jalur Al-Qur'an. Iya. Dengan jalur Al-Qur'an. Ya, halaman 19 ya, Asy-Syaikh mengatakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, berkata, Allah telah menjamin bahwa orang yang mengikuti Al-Qur'an, jadi Allah telah jamin bahwa orang yang mengikuti Al-Qur'an tidak akan tersesat. Ya, tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan sengsara, tidak binasa, tidak celaka di akhirat. Iya. Pemahaman terbalik dari ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini, siapa yang tidak berpedoman, siapa yang tidak berpetunjuk dengan Al-Qur'an, maka dia akan tersesat jalannya. Ya, dia akan tersesat jalannya dan dia dipastikan akan sengsara, akan rugi, celaka, binasa di akhirat kelak. Itu pemahaman terbalik dari ucapan sahabat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Jadi beliau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu membacakan ayat ini kepada kita, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Ya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, fala yadhillu wala yashqa, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Iya, siapa yang tidak mengikuti petunjuk Allah Al-Qur'an ini, maka dipastikan dia akan tersesat di dunia, tersesat di alam kubur, dan tersesat nanti di akhirat. Dia tidak tahu jalan. Ya, di dunia saja Bapak Ibu sekalian, kalau kita belum pernah ke tempat itu sebelumnya, dan ada mungkin hajat kita di suatu tempat, kita tidak pernah lewat di situ. Bagaimana kira-kira kalau kita tersesat? Iya. Ya Pak ya? Iya. GPRS, Google Maps itu lebih dari itu kalau dibandingkan dengan Al-Qur'an lebih canggih lagi Pak. Ya, Al-Qur'an lebih canggih lagi. Nah, seperti itu. Iya. Karena alam kubur, alam akhirat itu tidak termakan oleh GPRS. Tidak dimakan oleh kompas, tidak bisa dibaca oleh GPRS dan Google Maps sekaligus. Hanya Al-Qur'an lah. Hanya Al-Qur'an yang
petunjuk supaya kita tidak tersesat jalan tak di dunia, tidak tersesat jalan tak di alam kubur, dan tidak tersesat jalan tak di akhirat. Kita butuh kepada Al-Qur'anul Karim ini, Al-Qur'an yang mulia. Iya. Dan siapa yang mengikuti Al-Qur'an, petunjuk Allah ini, dia tidak akan celaka. Berarti pemahaman terbaliknya, siapa yang tidak ikut Al-Qur'an maka dipastikan kecelakaannya, kebinasaannya cepat atau lambat. Memang tidak langsung dilihat mata. Tidak langsung dilihat mata. Iya, memang kalau orang Makassar bilang eja tompina doang. Eja tompina doang, maksudnya ya dilihat baru kau rasa. Yang begitu. Iya, kan terkadang Allah Subhanahu wa taala itu tidak langsung membinasakan hamba-hambanya. Tidak langsung diberi punishment, hukuman, tidak. Diulur-ulur biasanya dulu. Kalau tidak tobat, kalau dia tidak tobat, maka ketika azab siksaan Allah Subhanahu wa taala turun, maka dia tidak akan bisa lagi keluar di situ. Ya, itu namanya istidraj, perlalaian. Ya, dia senantiasa berbuat maksiat, dosa-dosa, tetapi Allah terus kasih nikmat, rezeki, ya, kelapangan rezeki dikasih sengaja, Pak. Ya, kalau kita di sini bahasanya diboboi diboboi. Nah, seperti jangan ayam dikasih makanan, Pak, ya. Ya, cak mami, kan remi. Ya, begitu diulur oleh Allah sengaja. Tapi kalau dia tidak sadar-sadar, tidak tobat-tobat, maka ada saatnya dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu dia akan tidak ada lagi jalan keluar. Dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima hukuman atas tidak ikutnya dia kepada Al-Qur'an yang merupakan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Di halaman 20 dari buku, dalam surat Yunus ayat 57, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, Allah mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian, wahai seluruh manusia. Iya, mencakup di dalamnya laki-laki dan perempuan. Allah seru di sini. Sesungguhnya telah datang kepada kalian pelajaran dari Tuhanmu, mau'izatum mir rabbikum, pelajaran dari Tuhanmu. Iya. Dan penyembuh, syifa artinya penyembuh. Iya, obat, penawar bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada. Iya. Wahudan, dan petunjuk. Warahmatun, serta rahmat, kasih sayang untuk siapa? Lil mu'minin, untuk orang-orang yang beriman. Iya, jadi Al-Qur'an ini diturunkan sebagai pertama pelajaran. Mau'izah, pelajaran. Al-Quran itu pelajaran besar, ya. Yang kedua, Al-Quran diturunkan sebagai, di antara fungsinya juga Al-Quran diturunkan sebagai syifa, obat penyembuh, penawar, ya. Bahkan bukan hanya penawar untuk hati-hati yang berpenyakit, ya. Penyakit-penyakit dalam hati bukan hanya itu yang disembuhkan oleh Al-Quran, diterapi oleh Al-Quran, bahkan penyakit-penyakit fisik, jasad, itu juga bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Iya. Seperti misalnya ada orang kesurupan, Pak, ya, ada orang kemasukan jin, itu bisa kita bacakan Al-Quran padanya, dan itu memberi efek, memberi pengaruh. Ya, biasa pasiennya berteriak, kepanasan dan semisalnya, itu menunjukkan bahwa Al-Quran ini memiliki efek pengaruh kepada pasien yang kesurupan jin. Iya. Iya, jadi dia merupakan pelajaran. Iya, kemudian penyembuh. Iya, kemudian sebagai hudan, petunjuk, serta rahmat.
Ya, ini diantara fungsi-fungsi ya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Salah seorang ulama besar yang bernama Ibnul Qayyim rahimahullah menuturkan, iya, Al-Quran itu merupakan penyembuh yang lengkap. Kata beliau, penyembuh yang komplit dari penyakit-penyakit hati serta fisik. Jadi dua yang bisa diobati oleh Al-Quran, penyakit hati dan penyakit fisik, serta penyakit dunia dan penyakit akhirat. Ya, ini disembuhkan seluruhnya oleh Al-Quran. Iya, disembuhkan seluruhnya oleh Al-Quran. Ya, kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 121 Allah Ta'ala berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Ya, mereka membaca Alkitab tersebut dengan bacaan yang sebenarnya. Mereka itu beriman kepadanya. Ya. Jadi Allah yang telah menurunkan Alkitab ini memberikan ilmu besar kepada kita bahwa yang namanya turun itu dari mana ke mana, Pak? Yang namanya turun dari atas ke bawah. Itu namanya turun. Dari atas ke bawah itu namanya turun. Berarti kalau kita ditanya aina Allah, di mana Allah? Maka jawaban kita, Allah berada di atas. Allah tidak di mana-mana, tetapi Allah itu berada di atas. Iya, nyatanya tadi buktinya dalam surah Al-Baqarah ayat 121 Allah katakan, ya, atau dalam ayat yang lainnya, Allah lah yang telah menurunkan Al-Quran. Di situ ada kata menurunkan, namanya turun dari atas ke bawah. Berarti Allah ada di mana? Allah ada di atas. Karena Allah lah yang menurunkan Al-Quran ke muka bumi. Berarti Allah itu tidak di mana-mana, tidak di hati, tidak. Allah berada di atas. Allah berada di atas. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Ini dalilnya, ini dasar pondasi bahwasanya Allah itu berada di atas. Ar-Rahman, siapa Ar-Rahman? Ini salah satu Asmaul Husna. Ar-Rahman artinya yang Maha Pengasih. Ar-Rahman itu salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman 'alal arsy, di atas arsy. Jadi Allah itu berada di atas arsy. Istawa. Ya, istawa ini kalau kita terjemahkan bersemayam itu masih keliru. Iya. Di Al-Quran itu berarti yang bersemayam, itu masih keliru, Pak, ya, masih salah itu. Ya. Jadi Allah itu berada di atas arsy, dan arsy ini adalah makhluk Allah yang terbesar. Bahkan arsy inilah atapnya seluruh makhluk. Iya. Di atas arsy, disitulah Allah berada. Dan tidak ada lagi di atasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi arsy itu salah satu makhluk Allah yang Allah kekalkan. Ya. Jadi ada 8 makhluk yang Allah kekalkan, tidak dihancurkan oleh Allah. Di antaranya ini yang namanya arsy. Dan arsy itu berada di atas langit yang ke-7, jauh di sana. Ya. Di atasnya arsy, disitulah Allah Subhanahu wa taala di ketinggian sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Tidak bisa Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita bagaimanakan. Allah itu tidak boleh kita membagaimanakan dia. Karena tidak ada info dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas ada berita, ada info, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah itu berada di atas arsy. Beristiwa. Beristiwa kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah maknanya 4. Istiwa itu maknanya 4. Yang pertama, ya al-ulu, tinggi.
Al-ulu artinya tinggi. Iya. Kemudian yang kedua, as-su'ud, naik. As-su'ud, naik. Iya. Yang ketiga, al-irtifa', tinggi juga. Iya. Kemudian yang keempat, al-istiqra', menetap. Al-istiqra' artinya menetap. Ini makna al-istiwa, ada 4. Iya. Jadi ini kiat yang ketiga. Kiat yang ketiga mensucikan hati-hati kita, menjadikan Al-Quran sebagai narasumber. Iya, menjadikan Al-Quran sebagai narasumber untuk mensucikan jiwa-jiwa kita. Iya, karena Al-Quran ini ya salah satu fungsinya juga adalah sebagai an-nur, cahaya. Iya, cahaya. Hati yang gelap itu bisa dicahayai dengan Al-Quran. Ya, bahkan tadi disebut dalam ayat asy-syifa, artinya obat, penawar, penyembuh. Ya, bukan hanya untuk hati, tetapi penyakit-penyakit fisik bisa diobati lewat Al-Quran. Ya, mungkin ini yang kita bisa ambil. Insyaallah taala di pekan depan kita akan lanjutkan, karena masih tersisa, masih ada 7 kiat di dalam mensucikan jiwa-jiwa atau hati-hati kita. Iya, semoga apa yang kita dengarkan pada siang hari ini bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.